wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Istiani. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Pakes Aji. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Fasil saya, yaitu Bapak Afif Wijianto, kemudian Bapak Tri Irnanta sebagai pengajar praktik saya. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Musdalifah Rahyuningsi selaku guru matematika yang ada di SMK Negeri 1 Pakes Aji. Kemudian tujuan pembelajaran khusus yang akan saya lakukan yaitu dengan cara menerapkan paradigma berpikir coaching CGP yang mampu mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Assalamualaikum Bu Iva, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ibu, alhamdulillah luar biasa sekali. Bu, bagaimana Bu kabarnya? Kalau saya agak meriang-riang Bu, karena ini kan cuacanya kalau malam dingin, kalau siang panas, jadinya kalau agak meriang-riang gimana gitu. Semoga cepat sembuh ya. Jadi begini Bu, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk melakukan supervisi pembelajaran bersama Bu Iva. Kemudian tujuan dari supervisi kita hari ini yaitu saling berbagi mengenai pengalaman dan tentunya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pengajar agar pembelajaran kita nanti di kelas itu senantiasa lebih meningkat dan selalu berpihak pada murid. Gitu ya. Kemudian Bu, nantinya saya akan melakukan pengamatan terhadap jalannya pembelajaran di kelas ringan. Kemudian sebelum melakukan supervisi akademik, saya akan memberikan kesempatan kepada jenengan untuk berbicara dengan melakukan pra-observasi bersama kita. Kemudian tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan kita lakukan nantinya. Seperti itu ya. Kemudian kenapa kok saya harus melakukan praobservasi terlebih dahulu? Di sini karena biasanya kan harus ada persiapan gitu ya. Kemudian Bu Iva harus persiapan dari awal sebelum pembelajarannya juga nanti. Jadi dengan adanya praobservasi ini, saya mengharapkan Bu Iva nantinya akan melakukannya dengan percaya diri, kemudian dengan adanya persiapan, kemudian pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Kemudian Bu, sebelumnya saya memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Iva. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kalau boleh tahu Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Iva capai nantinya itu seperti apa? Ini nanti kan saya akan mengajarkan materi mengenai statistika. Ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah siswa mampu memahami permasalahan yang berkaitan mengenai rata-rata atau mean dengan baik. Di sini saya menggunakan LKPD yang nantinya akan diberikan untuk siswa. Itu ya, berarti jenengan ngajarnya tujuannya materinya tadi mean ya. Mean ya. Kemudian dengan memberikan LKPD. Jadi seperti itu ya Bu Iva, untuk tujuan pembelajaran yang ingin jenengan capai bersama murid tadi ya. Sangat luar biasa sekali ya Bu, karena dengan memberikan LKPD supaya murid lebih paham lagi nantinya. Kemudian Bu, karena kan Bu Iva sudah menggambarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi, sekarang saya masuk ke pertanyaan kedua nih Bu ya. Di sini saya ingin menanyakan seperti ini Bu, mengenai area pengembangan yang ingin Bu Iva capai nanti kira-kira seperti apa area pengembangannya Bu Iva? Kalau untuk area pengembangannya yang ingin saya capai untuk diri saya sendiri itu ada dua, itu pada ranah keterampilan dan pengetahuan, yaitu murid di sini mampu memahami dan memecahkan permasalahan yang berkaitan mengenai rata-rata atau mean. Sedangkan untuk murid, saya menginginkan supaya setiap murid itu dapat menikmati pembelajaran yang saya sampaikan dan kondisi kelas itu bisa kondusif dengan murid aktif serta bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika.
gitu. Jadi pengembangannya ke dalam lingkup yang sangat kondusif nantinya ya. Ya. Sangat luar biasa sekali ya Bu Iva ya. Di sini Bu Iva sudah menggambarkan area kompetensi yang akan dikembangkan dengan sangat jelas dan sangat bagus sekali ya Bu ya untuk mengembangkan area tersebut dan mencapai tujuan pembelajaran yang Bu Iva inginkan tadi. Kemudian kira-kira strategi yang nantinya akan Bu Iva lakukan seperti apa? Kalau untuk strategi, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya karena apa kok saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi? Hal ini dikarenakan saya dapat menyesuaikan pembelajaran dengan melihat kebutuhan murid. Jadi setiap murid itu kan kebutuhannya berbeda-beda ya, dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, jadi kita bisa menyesuaikan pembelajaran tersebut. Kemudian karena setiap murid itu, selain itu saya juga akan memadukan KSE Bu, yaitu pembelajaran sosial emosional. Karena dengan KSE kan bisa membantu murid dalam mengontrol emosi. Tidak hanya murid, saya pun juga bisa mengontrol emosi saya di dalam kelas. Jadi Bu Iva sudah mempunyai rencana yang sangat bagus sekali ya Bu, sangat luar biasa sekali strategi yang akan dilakukan oleh Bu Iva. Kita sebagai pengajar pasti tahu setiap anak itu pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ya Bu ya. Sehingga itu kita bagus sekali menerapkan pembelajaran diferensiasi dan juga diterapkan dengan adanya KSE tadi ya. Kemudian Bu, yang ingin saya tanyakan lagi di sini, kita nanti akan menggunakan metode pembelajaran seperti apa? Pembelajarannya. Untuk model pembelajaran, untuk model pembelajaran yang ingin saya gunakan PBL, yaitu problem based learning. PBL ya, berarti berbasis masalah ya. Mungkin kalau matematika kan banyak sekali masalah yang harus dipecahkan dari latihan-latihan soalnya tadi ya Bu terus ya. bisa saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Kemudian Bu, untuk metode yang akan digunakan Bu Iva, berarti metodenya apa? Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, yaitu penugasan dan tanya jawab. Kemudian setelah itu nanti karena saya maksudnya menggunakan diskusi kelompok, nanti masing-masing kelompok akan melakukan presentasi hasil diskusinya ke depan. Jadi anak-anak nanti harus masuk ke depan mempresentasikan hasil dari latihan soal yang diberikan oleh Bu Iva tadi ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Dari rencana jenengan, metodenya, kemudian pembelajarannya tadi. Di sini Bu Iva sudah menggambarkan juga secara keseluruhan yang nantinya akan kita lakukan di dalam pembelajaran di kelas itu. Jadi dari pra observasi ini kira-kira bagaimana perasaan kita, kemudian apakah percakapan yang kita lakukan ini akan bermanfaat nanti dari kegiatan pra observasi yang kita lakukan ini. Dari percakapan ini perasaan yang saya alami adalah saya sangat senang dan akhirnya saya itu mendapatkan gambaran bagaimana proses pembelajaran yang berikutnya akan saya lakukan supaya lebih baik lagi dari media pembelajaran maupun model pembelajaran yang akan saya lakukan di jadi kita sudah memiliki gambarannya, kemudian rencananya juga, kemudian kita juga mempunyai persiapan yang matang juga Ibu ya, dengan persiapan yang sudah dijelaskan seperti tadi. Kemudian Bu, kira-kira rencana jenengan mau dilaksanakannya kapan pembelajarannya? Pembelajarannya melakukan observasinya. Bagaimana Hari Senin ya, hari Senin nggak apa-apa. Nanti saya akan masuk ke kelas Bu Iva untuk melakukan supervisi akademiknya. Kemudian karena kita juga sudah menyepakatinya untuk Senin besok, karena kita sudah di penghujung percakapan kita ya Bu ya. Terima kasih atas percakapan pra observasi yang sudah kita lakukan ini, yang sudah membantu Bu Iva dalam